Hari ini kita akan membahas tentang riset pasar dan calon pelanggan. Nah, kenapa sih kita harus membahas tentang ini? Karena sebetulnya mau melakukan usaha pemasaran apapun itu ya, misalnya mau kalian mengadakan promosi dengan cara hanya membuat brosur atau misalnya kalian mau mengiklankan lewat koran atau lewat media apapun ya di luar dari digital marketing gitu ya, dari media digital, sebetulnya tetap perlu untuk bisa memahami hal-hal berikut ya. Jadi kita akan hari ini membahas gitu ya, sebetulnya yang paling penting ya itu adalah kita memahami nilai apa sih yang kita tawarkan kepada konsumen kita. Percaya nggak percaya, kalau kita nggak ada nilainya gitu ya, produk atau jasa yang kita tawarkan, ya siapa yang mau beli gitu ya, siapa yang mau beli. Jadi pasti akan mati dengan sendirinya ya produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua, kita harus paham siapa sih konsumen yang kita targetkan. Oleh karena itu, salah satu komponen penting di dalam merencanakan untuk digital marketing adalah kita harus paham siapa sih konsumen kita. Nah, nanti di akhir dari materi kita pada hari ini, kita akan membuat yang namanya buyer persona. Lalu kita juga harus tahu yang ketiga, bagaimana produk kita ditawarkan kepada konsumen. Ya, jadi nanti kita sebetulnya harus juga mikirin, apalagi ini kita kalau menyangkut digital marketing, lewat mana sih kita nanti tawarkannya, apakah lewat e-commerce atau kita gabungan atau gimana ya. Dan ini semua harusnya saling berkait satu sama lain. Karena apa? Karena kita tidak akan mungkin berhasil kalau kita tidak merancang pemasaran kita itu sesuai dengan target pasar yang kita harapkan gitu ya. Kemudian kita tidak memberikan nilai yang sesuai dengan target pasar yang kita sasar gitu ya. Nah, jadi untuk memulai ini kita harus memahaminya. Nah, ada satu tool ya, ini tool ya yang kita bisa pakai, yaitu yang kita sebut dengan Value Proposition Canvas. Nah, Value Proposition Canvas disingkat VPC ya. VPC ini berfokus pada pemahaman masalah pelanggan dan menghasilkan produk atau layanan yang menyelesaikannya. Nah, ini memang sekedar memberi informasi bahwa Anda punya, kalau Anda cuma kasih informasi punya produk hebat, nggak akan langsung otomatis membuat customer kita itu mau beli. Ya, nah jadi Anda bisa menghasilkan produk yang luar biasa dengan upaya pemasaran yang luar biasa, tapi kalau tidak produk atau jasa ini membantu pelanggan atau memiliki nilai yang mereka bisa tangkap ya, kemungkinan besar nggak akan mau beli. Ya, nah Value Proposition Canvas akan membantu mengidentifikasi why dan memahami mereka, maksudnya pelanggan mengapa mereka membeli. Nah, bentuk dari Value Proposition Canvas itu nanti akan bisa kita gunakan untuk mencari ya secara utama adalah pain points dan desire. Apa sih yang selama ini itu menyebalkan buat customer gitu ya. Dan produk atau jasa kita itu akan mengatasi itu. Ya, jadi itu yang kita harus tekankan pada saat kita merancang baik produk atau jasa kita dan kemudian juga merancang pemasarannya. Oke, bentuk dari value proposition canvas itu sepertinya seperti ini. Ya, jadi kita lihat ada dua bagian, value proposition dan customer profile ya. Nah, value proposition ini adalah produk atau jasa yang kita miliki ya, yang kita tawarkan. Kalau yang sebelah kanan customer itu ngapain aja ya. Nah, kalau customer itu nanti kita harus identifikasi gains-nya apa, pains-nya apa. Gains itu benefit apa atau manfaat apa yang mereka bisa dapatkan. Kalau pains itu berarti masalah apa sih yang mereka hadapi. Nah, nanti di sebelah kiri value dari value proposition kita, produk atau jasa yang kita tawarkan itu punya dua sumbu di sini, yaitu untuk meningkatkan atau mendapatkan manfaat tersebut buat customer atau untuk mengobati pain point dari customer. Secara detail adalah seperti ini ya. Jadi caranya itu biasanya kalau membuat ini kita akan pertama melihat dulu, kita akan mengidentifikasi customer-nya dulu sama produk service-nya dulu selanjutnya, lalu nanti kita identifikasi masing-masing di kuadran di area yang ada di sini ya. Jadi di sini ya Anda bisa baca juga customer job mendeskripsikan apa sih segmen customer yang kita sasar ya, dan mereka itu mau melakukan apa.
ya. Ini bisa macam-macam ya, bisa misalnya tugas-tugas yang mereka usahakan selesaikan, atau masalah yang mereka mau coba pecahkan, atau kebutuhan yang mereka coba untuk penuhi, ya. Nah, selain mencoba tugas utama itu diselesaikan, customer mungkin juga akan akan memiliki kebiasaan-kebiasaan lain gitu ya. Jadi misalnya kalau saya misalnya dosen gitu ya, targetnya dosen, tapi kan saya selain dosen juga saya harus berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Ya, juga saya harus berfungsi sebagai trainer. Ya, saya masih kasih training sekarang. Nah, jadi dengan begitu kalau sasarannya itu orang semacam saya, pasti nanti akan dicari, bisa dispesifikasikan di sebelah kanan ini, gitu ya. Apa yang saya coba cari, gitu ya. Apa sih yang saya inginkan, itu nanti boleh di list di sini. Kemudian di sini karena kita harus tahu juga produk dan jasa apa ya ini yang mau kita coba kaitkan, karena kan kayak saya juga punya banyak kebutuhan gitu ya. Kan kalau misalnya kita bikin untuk semua produk rasanya nggak mungkin akan fokus gitu ya. Jadi misalnya kalau dipikirkan, misalnya saya butuh untuk sehat gitu ya, saya butuh produk kesehatan untuk misalnya menjaga agar tubuh tetap sehat gitu ya. Nah, gimana? Nanti kita cari di sini produknya apa dan kita identifikasi masing-masing gitu ya. Jadi silakan nanti seperti yang tadi saya sudah tunjukkan di morning, saya sudah pasang ada link video untuk membantu membuat value proposition canvas. Saya pikir penjelasannya setelah saya lihat juga cukup simple dan rasanya akan mudah dipahami dan kalian bisa putar-putar ulang. Jadi kalian bisa review kembali untuk dalam membuat ini. Nah, ini ada contoh. Misalnya nih value proposition ini dibuat untuk job performance tracker mobile app ya. Saya kebetulan menemukan yang untuk IT gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin mobile app job performance tracker dengan customer segmennya adalah pekerja-pekerja yang gajinya rendah dan dibayarnya itu per jam di Amerika Serikat gitu ya. Nah, kita lihat apa sih profil dari customer-nya. Nah, ini customer job-nya ngapain? Dia biasanya harus mengerjakan tugasnya pekerjaan itu dengan baik, kemudian juga harus punya jam kerja yang cukup supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup ya. Terus cari pekerjaan yang mereka sukai, kemudian mencari pekerjaan yang lebih bagus bayarannya, mencari sumber pendapatan yang stabil, kemudian juga pokoknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi pada saat yang sama mereka harus juga mengirim mengantarkan anak-anak ke sekolah, misalnya begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya menyangkut dengan produk mobile app ya yang bisa untuk melihat job performance. Nah, jadi di sini kan produk ini yang ditawarkan ya. Nah, nanti kita akan lihat di sini apa aja fitur produknya. Ada ini berupa mobile app, dia juga ada lewat website, ada job posting, ada karir atau job advice gitu ya. Nasihat pekerjaan untuk lower wage work, ya, kemudian ada public online profile di mana mereka bisa memasukkan data-data mereka, gitu ya. Nah, jadi di sini baru kita lihat yang gain ya. Nah, yang gain ini nanti kita lihat, kita pengennya kalau sebagai customer yang ini, untuk customer yang ini maunya gampang dipakai, bisa membantu peningkatan karir, meningkatkan kualitas waktu dengan keluarga, meningkatkan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, meningkatkan mempromosikan kepuasan ya dan juga harga diri, kemudian meningkatkan pendapatan, mengurangi ketidakstabilan income ya, dan juga meningkatkan kemungkinan meningkatnya promosi ya. Nah, kemudian kalau di pain point-nya nggak pernah cukup pendapatannya, tidak stabil, cash flow-nya sedikit akses terhadap keuangan. Kemudian juga biasanya udah kehabisan uang sebelum pembayaran gaji yang berikutnya, waktu terbatas dengan anak-anak, kurang ada peningkatan karir gitu ya, terus takut dipecat tiba-tiba ya, terus biasanya nggak punya banyak keleluasaan dalam pekerjaan, nggak ada feedback performance, kurang diapresiasi gitu ya. Kemudian kadang-kadang mungkin kan ada kebutuhan untuk ngirim anak misalnya atau kebutuhan lain, atau ada perubahan jadwal akan sulit untuk adjust. Nah, produk yang di kiri ini ya itu harus bisa mengatasi
gain dan pain. Nah, oleh karena itu kemudian baru definisikan di sini misalnya nanti secara secara teratur mendapatkan feedback dari manajer. Kemudian ada public profile yang menunjukkan skill dan promosi mereka. Kemudian juga mereka bisa dilihat oleh employers yang lain. Ada prospek untuk better paid job, ada prospek promosi, dan juga ada skill-skill yang mereka dapatkan bisa di-track. Ya, ini kedengarannya kayak LinkedIn ya. Oke, kemudian di bagian bawah ini pain relief-nya misalnya bisa meningkatkan prospek pendapatan yang lebih tinggi, lebih baik, lebih dapat melihat kemungkinan dipecat ya itu. Kemudian mungkin karena melihat komentar yang kurang baik gitu ya. Terus rekognisi yang lebih baik, mudah untuk manajer memberi feedback dan memberikan data untuk mendapatkan performance compensation. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah, nah setiap dari gain ini harus ada hubungannya, gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita lihat di sini, better paid job gitu ya, mungkin ini untuk berhubungan dengan enhanced income. Nah, kemudian di sini kemungkinan promosi gitu ya. Nah, ini harus dikoneksikan satu-satu gitu ya. Kenapa? Nanti berarti kalau ada yang belum terpenuhi ini di sini harus kita tambahkan mungkin di sini ya. Nah, di sini HR income, coba kita lihat di sini. Recognition ke situ gitu ya. Terus melihat kemungkinan ke sini ya. Kemudian higher income, gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti akan kelihatan yang mana yang belum ada panahnya, berarti kalian akan coba penuhi, gitu ya. Oke, jadi itu saran nanti kalian akan perlu membuat ini untuk proyek kalian, ya. Jadi kalian nanti coba lihat lagi videonya, kemudian penjelasan saya juga. Nanti kalian boleh buat untuk tim kalian untuk proyek tugas besar. Nanti saya jelaskan lagi untuk tugas yang menyangkut tugas besar. Oke. Baik ya, kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh chat atau boleh tanya. Oke, nah ini contoh value proposition statement ya. Nah maksudnya si Netflix ini pasti udah melalui langkah-langkah ini ya. Terus akhirnya nanti dibuat satu statement gitu ya. Nah jadi di sini contohnya untuk Netflix. Siapa sih yang nggak tahu Netflix ya sekarang? Netflix sangat-sangat mendunia dan grow sangat cepat berhubungan dengan pandemi kemarin ya. Jadi orang kan pada diam di rumah terus butuh hiburan. Netflix ini benar-benar sampai luar biasa banget growth-nya ya. Nah, kalau Netflix ini apa sih value proposition-nya? Dia bilang value proposition Netflix itu adalah menyediakan hiburan yang berkualitas kepada konsumennya 24/7 itu selama 24 jam per hari dalam 7 hari. Ya, nah jadi proposition ini menyangkut ke dalam produk, misalnya ada katalog produk yang sangat banyak, konten yang bisa memenuhi berbagai selera, ya kan orang kan ada yang lebih senang drama, ada yang lebih senang action, ada yang senang horor, gitu ya, ada yang senang serian dan lain-lain. Ya, terus di sini Netflix juga memberikan on demand streaming, jadi sesuai dengan permintaan, dengan mau kapan aja, mau jam 1 subuh, mau jam 2 subuh, itu bisa diakses tanpa ada iklan. Gitu ya. Nah ini Netflix, saya kasih contoh satu lagi. Nah siapa sih yang nggak tahu Slack ya? Nah ini kalau saya nggak tahu nih kalian nggak tahu Slack sebelumnya. Kalau di dunia IT biasanya sangat banyak yang pakai aplikasi ini. Ya, karena aplikasi ini itu seperti one stop, benar-benar one stop application ya untuk menggabungkan semua aplikasi gitu ya. Jadi all your tool in one place, semua tool yang dipakai bisa di-connect dengan Slack ya. Jadi nanti kalian bisa mudah sekali untuk dapat menggabungkan semuanya sehingga mencari untuk search gitu ya sangat mudah di satu tempat. Ya, saya sebetulnya waktu pakai Slack itu rada puyeng juga gitu ya di awal-awal ya, tapi saya pikir trennya itu bisa semua masuk ke dalam semua ke dalam aplikasi ini sehingga sangat mudah untuk dicari.
Ya, ini cocok sekali biasanya untuk orang-orang dunia IT terutama ya. Nah, jadi kalau value proposition-nya Slack yang dituliskan di sini katanya be more productive at work with less effort ya. Karena apa? Dia membuat user itu kehidupan kerjanya lebih mudah, lebih menyenangkan dan lebih produktif. Karena mereka nggak usah pindah-pindah aplikasi, beberapa aplikasi ya. Oke. Jadi silakan kalau kalian belum pernah pakai Slack di dunia IT rasanya hampir nggak mungkin lah, ini kayaknya banyak sekali yang pakai ya setahu saya. Jadi silakan ini bisa menggabungkan, kalian bisa lihat di sini menggabungkan Dropbox, Google Drive, Twitter segala macam gitu ya, nanti bareng-bareng dalam satu tempat. Lalu kalian bisa cari berdasarkan hashtag gitu ya. Dan ada caranya untuk search tertentu, jadi sangat mudah untuk di search. Oke, nah sekarang nanti saya akan minta kalian untuk tugas besar tuh bikin value proposition canvas ya. Tapi nanti saya akan jelaskan lagi untuk yang menyangkut tugas. Nah sekarang sebetulnya pada saat kita mau membuat value proposition canvas ada langkah yang kalian harus lakukan sebelumnya. Tentunya kalian bukan asal ngisi gitu ya, maksud saya. Kalau mau ngisi aja sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalian harus coba yakinkan bahwa apa yang kalian tuliskan di dalam value proposition canvas itu adalah betul merupakan hasil dari calon customer kita yang betul-betul mereka pikirkan, yang betul-betul mereka nyatakan. Nah, jadi saya meminta kalian nanti untuk proyek kalian itu kalian harus dalam membuat value proposition canvas, kalian akan melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya itu boleh dilakukan, nah ini kita sebut market research gitu ya, boleh dilakukan dengan cara interview, dengan survei atau observasi. Ya, kalau interview berarti kalian wawancara, kalian tanya. Nah, untuk mencari apa? Untuk mencari isi yang value proposition canvas yang di sini. Jadi kalian boleh tanya apa sih yang paling menyebalkan, misalnya dari pada saat kalian itu mencoba menaik karir misalnya gitu, ya. Terus yang kalian pengennya apa sih untuk kalau pengen ada aplikasi seperti ini, pengennya bisa mengatasi apa, gitu ya. Nah, jadi kalian tuh pertanyaannya udah benar-benar fokus untuk supaya kalian bisa ngisi ini, gitu ya. Jadi itu saran saya. Nanti kalian harus melakukannya, boleh pilih interview, boleh survei ya. Kalau survei, tentunya kalau interview itu biasanya saya meminta sekitar 10 orang ya. Kan kalau kalian kan nanti grup project-nya itu 5 orang, 4 atau 5 orang, jadi seorang paling 2 atau 3 orang yang diwawancara. Ya, oke. Kemudian kalian juga boleh misalnya nggak mau interview. Ini salah satu ya, boleh salah satu atau boleh kombinasi. Kalian bisa juga survei. Kalau survei kalian bikin Google Form misalnya gitu ya, Google Form. Nanti kalian pertanyaannya sebetulnya tetap mengarah kepada mengisi value proposition canvas tadi. Ya, apa sih pain-nya, apa sih gain-nya gitu ya, yang mereka inginkan untuk produk tertentu. Jadi jangan ngambang. Ya, itu yang paling penting. Nanti kalian bisa survei, cuman kalau survei permintaan saya adalah minimum 100 orang gitu ya. Nah, jadi kalian jangan cuma sedikit untuk survei. Survei harusnya bisa kok dapat 100 orang. Saya pikir kalian sebetulnya banyak caranya. Kalian boleh lempar di WhatsApp, boleh lempar di forum, boleh juga pasang di website di sosmed kalian. Silahkan, ini kan tugas ya, jadi nggak apa-apa nanti kalian minta tolong aja, tolong dong isi buat tugas gitu ya. Jadi nanti kalian isi, walaupun saya tahu mungkin hasilnya nggak super akurat, tapi harusnya bisa. Pada intinya saya nggak pengen apa yang kalian buat itu benar-benar cuman asal mengarang gitu ya, tapi berdasarkan data-data yang kalian dapatkan. Oke. Nah, kalau kalian nggak mau ngerjain interview atau survei, kalian juga bisa observasi. Ya. Nah, kalau observasi itu berarti kalian akan mungkin duduk atau berdiri di satu tempat mengamati apa yang terjadi di sekitar kalian, gitu ya. Nah, kamu nggak usah berinteraksi dengan customer sebetulnya kalau di situ ya, boleh mengamati, lihat apa yang dilakukan. Jadi misalnya anggap aja kamu mau merancang gitu ya, mau merancang apa ya, misalnya yang sekarang alat bantu yang canggih misalnya apa ya. Ya mungkin yang sederhana aja lah, misalnya botol minum lah gitu ya. Kalau misalnya kalian mau merancang produk baru, botol minum yang anti tumpah atau gimana gitu ya, anggap aja gitu. Nah kalian nanti bisa mengamati orang-orang pada saat mereka minum gitu ya. Jadi kalian silahkan ya. Nah nanti berarti kalian harus bisa nawarin value untuk mengatasi pain dan gain
dan meningkatkan gain yang didapatkan customer gitu ya. Nah, tapi kalian mengamati. Nah, ini banyak yang seperti ini ya. Kemarin saya sempat pas lagi di sini nih, kebetulan saya lihat the most amazing invention of the world gitu ya. Ternyata saya pas kebetulan nonton ada itu tuh si Gillette menciptakan pisau cukur. Ternyata hebat sekali itu ya. Jadi kalau saya lihat apa yang terjadi dulu itu exactly what's happening right now gitu ya, dengan value proposition Canvas. Jadi si Mas Gillette ini dia kepikiran sampai pengen bikin pisau cukur itu karena apa? Karena pisau cukur yang mereka biasa pakai itu kalau dulu ya yang tebal-tebal gitu ya. Terus kalau misalnya udah berapa lama jadi tumpul, terus malah bukannya motong si kumis gitu ya atau jenggot, malah motong kulit gitu. Nah jadi akhirnya dia kepikiran dia butuh bikin pisau cukur yang tipis, terus nggak cepet sebetulnya bukan itu sih, bukan nggak cepat ini mintul ya, tapi disposable. Nah itu idenya, membuat pisau cukur disposable. Luar biasa loh, dia kaya raya gara-gara itu kan. Selain paten, selain banyak banget paten lah, terus memang orang juga kan beli terus ya. Nah makanya salah satu menurut saya ide yang paling keren itu make something yang disposable. Orang akan beli terus loh, gitu ya. Dan sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya. Kalian memang seumuran kalian mungkin belum kepikiran salah satu produk yang sangat menarik ya, itu adalah popok bayi disposable ya. Popok bayi disposable itu, percaya nggak percaya ya, popok bayi disposable itu adalah bisnis yang sangat besar ya. Dan itu sudah sampai sekarang itu penetrasi pasarnya itu sampai ke jajaran yang masyarakat ekonomi paling lemah pun pakai diaper disposable ya. Sebetulnya apa sih value yang ditawarkannya? Itu nggak usah nyuci popoknya. Kalau dulu mah kan, kalau zaman dulu untuk bayi-bayi itu kan berarti kan kain, gitu kan? Kain, terus kalau kain kan apa konsekuensinya? Berarti orang tuanya harus nyuci dong. Padahal isinya pup lah atau apalah, gitu kan ya? Kan enak banget tuh kalau udah ini tinggal dibuang gitu kan ya. Nah itu kan sebetulnya satu bisnis yang luar biasa. Nah siapa tahu nih di antara kalian nih angkatan 2021 bisa menemukan ide semacam itu. Something yang very valuable, tapi yang bisa dispose, bisa mengatasi pain, dan orang akan beli terus-menerus. Menurut saya kuncinya juga itu. Orang akan beli terus-menerus gitu loh. Ya saya nggak tahu nanti suatu ketika siapa tahu ada sebenarnya udah ada sih kalau disposable handphone ya. Disposable handphone itu yang udah berapa kali pakai buang juga ada ya, tapi memang jelek gitu. Tapi murah kan, yang penting biar bisa dibuang gitu ya. Pokoknya banyak lah ya, silakan nanti kalian boleh dengan cara observasi melihat itu. Nah jadi nanti saran saya kalian boleh melakukan kombinasi, boleh. Kalau misalnya kombinasi berarti boleh nanti dikurangin sedikit, misalnya interviewnya 5, surveinya cuma 50 misalnya gitu ya. Kalau misalnya kalian cuma satu metode, pastikan bahwa kalian itu punya data yang cukup ya. Untuk observasi saran saya kamu juga setidaknya harus mengamati mungkin 5 sampai 10 customer, tapi berarti ini harus ada catatan apa sih yang kamu temukan pada saat kamu mengamati itu. Ada lognya gitu, log catatannya. Oke? Baik, nah ini adalah salah satu contoh marketing research plan sampel gitu ya. Nanti misalnya produknya adalah gaming handphone ya. Kebetulan anak saya dua-duanya gamers ya, jadi mereka tiap hari main game gitu ya. Jadi buat mereka kalau beli headphone itu yang harus yang gaming katanya. Ya udah deh, oke lah pokoknya. Saya sih rada nggak paham karena saya bukan pemain game ya. Jadi tapi saya kepikiran kalau misalnya saya disuruh membuat market research untuk ini, berarti yang saya akan pikirkan adalah metode apa sih yang mau saya pilih. Mungkin saya akan interview 10 orang ya. Tapi kalau saya nggak kepengen interview, berarti saya survei aja gitu ya. Nah terus siapa target konsumen yang akan diinterview? Itu mungkin misalnya karena saya mau setidaknya 10, ya udah 10 online gamers. Berhubung ini gaming headphone, berarti lebih baik yang pemain game yang gamenya itu audionya memang keren gitu ya. Jadi saya udah lihat-lihat yang paling keren itu Final Fantasy sama World of Warcraft ya. Oke, jadi mungkin itu bisa menjadi targetnya.
Kita akan tanya dulu kepada si orang yang mau interview, kamu main ini nggak gitu ya. Jadi sebelum nanya tentang gaming handphonenya. Terus di mana pelaksananya misalnya online, tatap muka, penguatan, misalnya lewat chat atau lewat Discord gitu ya. Nah terus dengan reward GoPay. Kenapa? Soalnya kan mereka harus ngabisin waktu dengan kita. Terserah lah, ini makan saya ngarang. Kalian juga nggak usah, kalian juga silakan ya ngatur aja, nggak harus selalu kasih reward itu. Kan kalau teman-teman sendiri mah maulah pasti bantu ya. Oke, nggak apa-apa kok. Boleh kalian nanti mau interview teman atau gimana, it's okay. Asal mereka fit the profile of your customer. Itu yang paling penting. Oke. Kemudian buat daftar pertanyaan atau informasi yang akan dicari. Nah, buat pertanyaan agar bisa mengisi value proposition canvas. Oke. Nah, selanjutnya kita sekarang bagaimana sih pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita cari calon pelanggan dan mengkonversi mereka ya. Oke, tapi saya sebelum sampai sini saya mau tanya dulu apakah kalian ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kalian boleh chat ya. Kalau nggak ada berarti saya lanjut. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai ke topik yang berikutnya, yaitu mencari calon pelanggan dan mengkonversi. Nah, kalau yang disebut mengkonversi itu maksudnya adalah mereka yang tadinya nggak pernah beli ke kita terus beli gitu ya. Nah itu yang kita sebut konversi, itu mengubah seseorang dari bukan pembeli menjadi pembeli kita. Oke, nah kita selalu mulai dari mencari lead. Lead itu bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Indonesianya prospek gitu ya. Kita mencari prospek. Prospek adalah calon pelanggan. Ya, berarti dia belum beli ya, sama sekali belum beli. Nah, ada berbagai cara untuk mencari lead ya. Yaitu ada 8 cara di sini yang saya list, walaupun mungkin ada juga yang lain ya. Tapi secara umum rasanya ini udah mengcapture semua ya. Jadi ada yang namanya cold calls. Kalau cold calls itu kamu nggak kenal orangnya, pokoknya kamu punya daftar, kamu telepon gitu ya. Pokoknya ini paling siap-siap ditolak aja ya. Oke, cold calls. Jadi kamu telepon dingin, nggak, maksudnya orang yang nggak kenal, nggak tahu dia minat nggak gitu ya. Ini paling heboh deh. Oke ya. Jadi siap banyak ini penolakan ya. Oke. Kemudian yang kedua advertisement. Kalau advertisement kan berarti kalian ngiklanin, nanti berharap ada yang berminat mau kontak kita atau mungkin membeli produk kita. Kita juga ada caranya referral. Nah, kalau referral berarti referensi. Nah, jadi saya mungkin mau cerita sedikit ya. Jadi dulu kan saya waktu kerja di Kers, biasanya kita itu ada cara ya. Caranya gimana? Kita itu cara untuk dapat referral, kita akan bilang kepada customer, kalau kalian kasih nama 3 teman kalian yang berminat untuk bergabung dengan Kers, kalian akan mendapatkan buku ya ini, pokoknya buku yang sangat berharga gitu ya. Intinya sih gitu, members guide ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, nanti mereka dengan sukarela memberikan nama ya. Dan dengan demikian ya, kebayang nggak dari satu customer dapat 3. Nah, jadi kerennya itu dari 100 member kalian bisa dapat 300 lagi lead-nya gitu ya. Jadi bayangin gitu, sebegitu banyak efeknya. Dan itu memang ada banyak cara ya di dunia marketing untuk melakukan hal itu. Oke, kemudian ada juga yang berikutnya adalah list purchase. List purchase, daftar prospek yang kita beli dari pihak ketiga. Nah, maksudnya gini, kalau list purchase berarti ada kita beli daftarnya lah gitu ya. Beli daftarnya terus nanti kita teleponin. Misalnya beli daftar pelanggan di toko e-commerce terkenal. Nah, atau kita ya pokoknya kita beli dari, kalau saya kemarin sempat ya di Indonesia ada daftar B2B gitu kalau nggak salah. Nah, beli list itu jadi saya bisa nelponin satu-satu gitu ya, bisa juga. Terserah lah ya. Oke. Kemudian ada juga telemarketer. Kalau telemarketer ini jadi kita outsource gitu, suruh telemarketer yang bantuin kita untuk mencari prospek. Ya. Kemudian organic search result. Nah, kalau organic search result berarti kalian akan melakukan search engine optimization. Nanti kita akan bahas ya untuk topik SEO ini ya. Nanti kita akan ada pembahasan tentang ini. Nah, kalau kita pakai teknik ini, nanti nama bisnis kita atau apa kita akan muncul paling atas ya. Kalau kita bisa muncul di papan atas, nah nanti prospek akan mengkontak kita. Nah, mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk mendapatkan lebih banyak prospek. Itu organic search result.
Lalu di sini ada tracking web visit. Kalau tracking web page visit itu ini sangat teknis. Ini benar-benar IT gitu ya. Dengan tracker misalnya pakai cookie ya, cookie. Jadi ada cookie digitally itu akan kalau misalnya kita visit satu page itu akan nempel kita cookie-nya. Kecuali kita nolak ya. Kalau kita nolak dia mungkin nggak bisa tracking kita. Nah kalau misalnya kita nggak menolak, berarti kita akan ketahuan kita pernah visit itu. Dan saya udah ngerasain banget loh ini. Jadi walaupun saya bisa matiin, tapi nggak apa-apa sih, senang juga bisa melihat ada iklan-iklan masuk. Jadi misalnya gini, saya lagi cari produk sepatu nih ya, sepatu kan saya suka, brand saya itu sepatu Hoka gitu ya. Nah jadi saya search gitu kan, saya cari Hoka, terus saya klik ke websitenya Hoka. Terus sampai website Hoka, saya kadang nggak ngapain tuh, udah aja saya cuekin, tinggalin. Tahu beneran hari itu saya terima iklan, terima segala macam. Saya bilang ini hebat banget, dia bisa tahu. Kenapa? Karena dia bisa baca dari Google profile saya. Ya, email saya apa gitu ya. Jadi nanti muncul pop up di tempat saya. Jadi mendeteksi bahwa orang ini udah pernah visit ke sini, jadi bisa diiklanin ini gitu. Ya, pokoknya dunia ini sebetulnya rada mengerikan gitu ya kalau kalian pikir-pikir lagi gitu ya. Kalian kayak nggak bisa escape dari digital world gitu sebetulnya ya. Jadi kalau percaya nggak percaya, actually the digital world know what we like gitu ya. Mereka tahu kita tuh senang apa, kita cari apa. Bahkan kalau kalian bisa masuk ke website yang gelap ya, the dark side gitu ya, misalnya kayak Star Wars nih, jadi if you go to the dark side, you're gonna see everything dark gitu ya, akan lihat semua yang dark gitu, yang ya pokoknya kalian tahulah kira-kira gitu ya. Oke, kemudian oke, itu ya tracking web page. Yang terakhir trade show. Kalau trade show itu kayak pameran-pameran. Ya, pameran tuh sekarang kan juga banyak yang hybrid ya. Jadi habis pandemi kemarin saya amati pameran tuh banyak yang hybrid. Nah, jadi kalau pameran yang normal sih kan biasanya kalian pergi misalnya kalau di Bandung sih mungkin ke Bandung Convention Center kayak, atau ke apa biasanya teh di mana tuh saya jadi lupa, Geraha Manggala gitu ya, misalnya kalian ke situ, terus nanti kalian akan ketemu sama vendor-vendor yang buka booth, kemudian nanti kan kalian ke sana. Nah, itu di situ mereka yang pasang trade show itu akan mendapatkan prospek. Begitu ya. Oke, jadi banyak ya caranya, tapi tinggal nanti kalau kalian pikirkan lagi ya, setiap dari ini sebenarnya kalian bisa nanti manfaatkan atau channelkan lewat digital marketing. Oke? Baik. Nah, supaya kalian bisa berhasil untuk menghasilkan leads, kalian harus punya beberapa elemen, satu atau beberapa elemen ya. Yang pertama, kalian harus ada penawarannya dong, gitu ya. Apa sih yang kamu tawarkan? Misalnya penawaran gratis mendapatkan demo atau e-book, tapi harus ngisi nama sama email. Nama, email, sama nomor telepon, misalnya gitu ya. Kan kalian jadi punya nomor telepon, nih bisa ditelepon, gitu ya. Oke. Kemudian call to action, ini biasanya CTA ya, kita sebutnya CTA, bisa berupa teks, gambar, atau tombol untuk memandu pengunjung ke landing page. Ya, nanti dari landing page baru yang mulai ke yang lain. Terus ada landing page. Kalau landing page ini halaman khusus berisi informasi tentang produk, tawaran, dan form untuk pengumpulan data, ya. Dan yang terakhir ada form, ya, ada form untuk mereka mendapatkan sesuatu. Nah, jadi ini akan membantu. Tujuan kita jangan lupa, pada saat kita mau mengenerate leads atau prospek, kalian itu butuh apa? Biasanya butuh nama, email, itu udah paling minimum aja, nama, email. Dua ini, itu udah paling minimum. Kalau kalian butuh telepon, berarti kalian harus satu lagi, telepon. Kalau soal mereka mau ngisi alamat segala macam, ya tinggal tergantung usaha kalian dan kebutuhan kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian kita minta, cuman masalahnya sekarang memang banyak bahaya phishing ya. Phishing itu luar biasa sekali. Kalian hati-hati jangan suka kejebak sama cyber security threat yang namanya phishing itu ya. Dapetin data kalian semua, terus nanti malah dihack gitu ya. Kan jadi nggak benar. Kalian hati-hati aja. Kalian lihat apakah websitenya ini legit gitu ya. Legit itu legitimate. Biasanya saya juga kalau ada yang mencurigakan, tapi kok kayak saya tertarik gitu ya sama website ini, saya biasanya ngecek dulu, ini websitenya legit nggak? Kalau nggak legit, misalnya scam warning gitu ya, wah udah jangan
jangan narusin gitu ya, intinya gitu. Oke, ini contoh. Ini contohnya ada image dengan CTA ya. Ini HostGator ya. Kebetulan saya memang pelanggannya HostGator. Jadi kayaknya dia tahu juga saya suka berkunjung ke HostGator, makanya ini suka muncul gitu ya. Nah kemudian di sini ada tombol oranye, check it out. Kalian lihat bahwa tombol oranye ini kontras ya. Nanti kita ada pembahasannya sebetulnya khusus untuk ini. Oke ya. Kemudian berikutnya kalian bisa lihat, kalian tahu dari mana ini campaign atau bukan. Nah, lihat alamatnya. Biasanya kalau alamatnya dari targeting, ad campaign, itu berarti kemungkinan besar kalian tuh ngeklik dari tempat lain, terus masuk ke sini. Nah, ini adalah landing page-nya si HostGator. Gitu. Ya, nanti dia kasih lihat nih ada 3 pilihan, dan seterusnya. Oke. Baik. Nah, ini ada satu lagi contoh form ya. Kebetulan ini dari Curves ya. Saya paling ingat di sini ada. Jadi kalau klik tombol yang pink ini nanti keluar form ini, terus kalian isi. Nanti kalau kalian isi, kalian akan dikontak oleh staff dari Curves gitu. Oke. Ini contoh ya. Jadi silakan kalian pokoknya pikirkan berbagai cara. Pokoknya kan kalian pengen dapat prospek. Kenapa sih kalian harus cari prospek? Karena kalau nggak ada prospek, kalian nggak akan dapat customer gitu. Ya, masalahnya nanti kita akan lihat ya di belakangan ini bahwa sales funnel itu selalu berasal dari prospek. Jarang lah orang beli langsung gitu loh. Jarang. Lihat langsung beli itu jarang sebenarnya. Gitu ya. Kemungkinan besar mungkin dia juga lihat tempat lain. Oke, nah dari tadi saya ngomong-ngomong conversion rate, apaan sih gitu ya? Conversion. Nah, conversion seperti yang saya sudah bilang, conversion adalah orang yang tadinya nggak pernah beli, jadi beli, gitulah ya. Nah, beli itu dalam tanda kutip kadang-kadang juga bisa diartikan sebagai ya udah pokoknya dia ngisi form, kita dapat nomor telepon, dia dapat download ebook free gitu misalnya ya. Oke, nah untuk menghitung conversion rate, kita akan lihat jumlah visitor yang masuk ke website kita, terus visitor yang dikonversi menjadi customer pada saat dia membeli sesuatu, sign up newsletter atau mendownload material. Ya, nah jadi perlu diingat jumlah visitor nggak menjamin kesuksesan sebuah website. Yang lebih menjamin kesuksesan adalah adanya konversi, gitu ya. Nah kalau visitor naik itu baru fase menengah dari sebuah target. Cara menghitung conversion rate, ya, conversion rate jumlah pengunjung yang bertindak, yaitu klik, registrasi, subscribe, beli, dibagi jumlah pengunjung total. Nah, jadi contoh satu hari ada 100 pengunjung harian. Dari mereka hanya 8 yang beli produk, 9 subscribe, 3 mendownload ebook. Nah, berarti conversion rate-nya adalah 20%. Karena kita cara ngitungnya 8 tambah 9 tambah 3 dibagi 100. Oke? 20 bagi 100, 20%. Itu caranya ngitungnya. Kalian nggak harus ngitung manual sih, biasanya udah otomatis ya. Jadi don't worry, tapi saya pengen kalian tahu conversion rate itu kenapa begitu penting. Karena berarti kalian lihat keberhasilan, misalnya keberhasilan iklan kalian. Karena digital marketing kan kayak gitu. Kalian pasang digitally. Tapi berapa persen sih yang berhasil, customer yang berhasil tertarik kemudian beli gitu ya. Kalau tertarik doang nggak beli itu masih itu juga sebetulnya sayang ya. Mungkin kita ada sesuatu nih yang kurang, yang nggak membuat kita berhasil menjual. Oke. Kemudian untuk faktor yang berpengaruh pada conversion rate ini bisa kita bagi 2 bagian ya. Ada yang personal experience factor dan environmental conditional factor. Kalau personal itu berarti yang menyangkut pribadi orangnya. Kalau environmental dan conditional berarti tergantung lingkungannya atau pada saat itu ada kondisi apa. Kita lihat satu persatu. Yang personal, ya misalnya planning. Apakah udah berisi, apakah kita sudah bisa menunjukkan online value proposition. Struktur, apakah desain dari rancangan kita untuk menjaring lead sudah baik desainnya, informasi teknologinya untuk mendukung proses penjualan pembelian. Lalu kita juga lihat momentumnya, apakah situs sudah melibatkan pengunjung, meyakinkan mereka membeli produk. Komunikasi, apakah sudah efektif mengkomunikasikan pesan, ya, jadi jelas gitu yang dijual. Value, apakah sudah mengkomunikasikan nilai produk, jasa dan bisnisnya. Customer support, setelah pembelian terjadi, apakah ada layanan purna jual dan cara melebihi harapan konsumen. Itu ya, untuk yang bisa memengaruhi
sampai conversion rate-nya bagus. Kalau yang eksternal, yaitu environmental dan conditional factor, itu apa? Misalnya relevansi produk. Apakah produknya memenuhi janji kepada konsumen? Apakah penawaran Anda relevan kebutuhan konsumen? Lalu conversion type, apakah situs sudah dibuat supaya bisa menjual produk atau jasa atau konten, atau menghasilkan lead saja? Produk buy-in dan produk cycle, sebagaimana kompleks proses penjualan, apakah produk membutuhkan endorsement dari orang lain, seberapa besar upaya pengunjung untuk sampai terkonversi. Nah, supaya kita lebih baik conversion rate-nya, kita bisa menggunakan menjalankan beberapa tips berikut. Ya, banyak ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah diapalin. Ya, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa memakai client testimonial, karena biasanya testimonial yang real itu bisa dipercaya, lebih dipercaya gitu ya daripada yang mungkin kalian bayar gitu secara khusus gitu ya. Oke, terus memberikan nilai produk atau jasa yang sesungguhnya. Menciptakan sense of urgency atau keterbatasan waktu membeli, rasanya pengen beli sekarang gitu ya, jangan nunda-nunda lagi. Kemudian ciptakan heading yang jelas, pastikan CTA, click to action, ada di layar awal, ya above the fold. Nah, kalian paham ya yang disebut above the fold. Jadi kalau misalnya kalian punya handphone, ya atau di layar komputer sama ya, pokoknya yang kelihatan pertama, kalian nggak usah nge-scroll. Itu ya. Jadi kalian nggak usah nge-scroll, udah kelihatan langsung. Itu yang kita sebut above the fold. Oke, istilah ini ya. Kalian harus tahu kalau di digital marketing harus ngerti ini. Karena ini istilah umum dan penting banget. Jadi kalian harus sadar ya, di dalam dunia digital itu sangat bersaing gitu ya. Terlalu banyak gitu informasinya. Jadi kalian harus jangan bikin repot. Langsung kelihatan itu yang the best. Kalau kita harus nge-scroll dulu, kadang-kadang nggak ketahuan. Ya, jadi pastikan CTA ada di layar awal, lalu hilangkan field yang nggak terlalu dibutuhkan, supaya kalau misalnya ngisi lead form lebih cepat. Terus pastikan CTA menggunakan tombol yang kontras warnanya ya, jadi kayak si host gitar tadi ya, oranye di atas biru. Hindari penggunaan slider otomatis atau carousel di website ya, katanya ini annoying gitu ya, jadi sebenarnya kurang baik. Lalu hindari penggunaan stok foto, sebisanya dibuat foto khusus. Nah, stok foto itu misalnya yang beli ke free pick, beli kemana, nah itu stok foto. Stok foto itu sebenarnya kurang baik. Kenapa? Karena kelihatannya kayak yang pasaran banget gitu, foto ini udah sering dilihat. Jadi kalau saran saya, kalau kalian bisa, kalian khusus punya foto session untuk membuat foto-foto yang dibutuhkan. Ya, boleh staff sendiri, karyawan sendiri gitu ya. Jadi silakan, pokoknya everything is possible. Kemudian gunakan CTA phrases yang sederhana dan mendorong aksi. Jadi misalnya buy now gitu ya, atau subscribe now gitu ya, atau get 10% discount only 3 days gitu ya, kan kita mau create sense of urgency juga. Pokoknya yang mendorong aksi. Oke, selanjutnya kita lihat digital marketing sales funnel ya. Jadi saya mau sekali lagi bilang bahwa kalau kalian nggak punya leads, nggak punya prospek, kalian nggak akan bisa sampai ke penjualan. Kenapa? Karena langkahnya itu selalu berasal dari lead generation, gitu ya. Pertama kita harus cari sebanyak-banyaknya lead atau prospek. Ini dengan cara menggunakan awareness nanti di dalam digital marketing ya, awareness tool, gitu ya. Boleh pakai content marketing, social media, paid advertisement, SEO, public relations. Oke, kemudian setelah dari lead, kalian bisa dapat prospek, gitu ya, prospek. Berarti kalian akan raise interest. Ini sebenarnya ingat minggu lalu ada gambar juga ya, yang seperti life cycle. Ini terkait juga dengan itu. Jadi kalian kalau untuk interest boleh pakai landing page, pakai ebook, newsletter, free tool, case study, retargeting. Kemudian selanjutnya opportunity itu bisa supaya apa? Supaya bikin decision, gitu ya. Decision, mendorong mereka bikin decision. Misalnya sales page, free consultation, trust sign, promotion, free trial, demo, email marketing, ya. Lalu akhirnya mereka menjadi klien. Nah, di sini dari lead generation mereka klien itu berarti dia udah terkonversi, ya. Biasanya kalau klien udah ada actionnya. Jadi kita harus lengkapi juga tool-toolnya seperti payment system, shopping cart, review, referral, ya silakan. Yang paling cocok boleh digunakan. Nah, jadi kita harus dari lead sampai ke menjadi klien gitu ya. Dan percaya nggak percaya,
sebetulnya ini akan terus mengerucut gitu ya. Jadi jaranglah semua 100% beli dari lead ya. Jadi saya mau kasih contoh gitu ya, kalau kita dalam pekerjaan saya yang lama dari lead, kalau di Kurs, lead itu sampai ke conversion banget itu, persentasenya cukup rendah ya. Jadi kita harus kerja keras gitu untuk dapatnya. Paling juga 10% gitu ya. Terus kebetulan di pekerjaan saya yang sekarang, saya juga udah ngitung-ngitung ya, berapa banyak sih dari lead sampai ke mereka benar-benar jadi sampai beli, itu juga sama. Cukup kecil. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah lead kita nih, generation itu benar-benar harus besar. Ya, kalau kalian lead-nya aja kecil, kalian nggak akan dapat si penjual yang banyak itu. Jadi kalian harus mulai dari yang paling atas ini, yang sebanyak-banyaknya. Oke, nah melanjutkan memperdetil lagi, sebetulnya untuk digital marketing funnel kita bisa paparkan lagi sebagai berikut. Ya, jadi ini bentuknya seperti jam pasir ya. Kita lihat di sini. Ini menunjukkan bagaimana seorang visitor dari situs digital mulai berkunjung tanpa ada maksud membeli sampai akhirnya menjadi brand advocate. Lalu di sini ada istilah tofu, mofu, bofu. Ya, kita lihatnya di sini ya. Oke, mulai dari viewer cuma melihat doang, menjadi fan, follower, terus mengunjungi website, baca-baca konten, terus dia jadi lead. Ya, lead, terus prospek. Aduh ini salah ketik. Customer, repeat customer, lalu brand advocate. Ya. Nah, jadi kita maunya sebisa mungkin mereka mulai dari top of the funnel, middle funnel, sampai ke bottom funnel. Ini kita akan upayakan setiap dari titik ini ada upaya-upaya tertentu. Nah, upayanya apa? Sebelah kiri ini. Ya, jadi boleh pakai online ads, news check trend, storytelling post, short video, video optimize untuk website yang optimize untuk SEO, blog, customer story, lead magnet, landing page, free mini course, sales offer, loyalty offer, customer FAQ, forum, email, dan seterusnya. Ya, jadi ini mulai dari awareness, consideration, conversion, loyalty, advokasi. Pokoknya kalau kalian lihat lagi slide pertemuan pertama ada ya langkah ini ya. Oke. Nah, terakhir, nih 2 slide terakhir, yang kan kita kan tadi udah mencoba mendefinisikan nih di value proposition canvas. Siapa sih kebiasaan customer kita seperti apa. Nah, sekarang kita harus memastikan bahwa kita punya yang namanya buyer persona. Kenapa? Kalau di digital marketing ini sangat penting, soalnya ya kalian akan menemui berbagai tool di dalam dunia online di mana kalian itu bisa targeting exactly yang ada di buyer persona kamu. Ya. Nah, yang udah pasti itu adalah Instagram, Facebook, sebenarnya hampir semua ya yang digital marketing bisa mentargetkan Google Ads segala macam. Nah, jadi si buyer persona ini itu menjadi sangat krusial untuk dibuat di digital marketing. Ya. Nah, buyer persona adalah proyeksi konsumen ideal kamu ya berdasarkan data dari konsumen dan industri kamu. Untuk memahaminya kita bisa pakai demografik, psikografik yang terkait dengan calon konsumen yang dituju, membantu bagaimana kita memusatkan perhatian. Lalu buyer persona biasanya semi fiksional, kadang-kadang nggak real gitu ya. Kan ini ideal ya, mungkin nggak selalu semua terpenuhi. Dan ini bisa menjadi sangat berharga. Oke, nah ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, sebetulnya formatnya sih bisa bikin kayak apa aja, tapi biasanya bagian-bagiannya seperti ini. Jadi misalnya ini si Sarah, biasanya saya juga kasih namanya Sarah, student. Dia bilang dia pengen bisa pergi ke tempat dia bisa relax, refocus, dan juga bisa terinspirasi tanpa kehabisan uang, gitu ya. Nah, jadi ini adalah coffee shop marketing persona, bayarnya ini. Satu hari yang dijalani oleh Sarah gitu ya apa jadi waktu bangun sampai ke tidur gitu ya ini ada gambarannya kemudian ini backgroundnya apa finance-nya apa online behavior-nya apa dia mencari apa yang mengaruhi dia brand yang terkait sama si Sarah ya apa aja kemudian yang maksudnya menyangkut coffee ya kalau kalian produknya gaming headphone kayak tadi berarti merek-merek gaming headphone ya di sini ya. Oke, kemudian hope and dream
impian dan harapan, kekhawatiran dan ketakutan, dan bagaimana kita bisa membuat hidup dia lebih gampang. Nah, kalau kalian udah ngumpulin, kalau udah bikin VPC, VPC harusnya gampang untuk bikin ini. Oke, jadi sekali lagi saya pengen kalian benar-benar mengerjakan ini. Jadi bukan sembarangan dapetin data gitu, tapi ngaco gitu ya. Oke, baik. Untuk materinya sudah habis untuk yang ini.